Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Bang, Ye Chen, yang terbang oleh serangan Raja Falun, menerobos 3 atau 4 gunung sepanjang jalan sebelum jatuh ke dalam kehampaan, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Ye Chen bangkit bahkan tidak memikirkannya, berbalik dan lari. Tetap di sini. Di belakangnya, Raja Falun melangkah maju, menutupi langit dengan satu telapak tangan. Di tempat, Ye Chen dihancurkan untuk sementara waktu, darah dimuntahkan, kakinya ditekuk dan gemetar, dan Ye Chen berlutut, seolah-olah dia membawa raksasa-raksasa 8.000 kaki di pundaknya. Memaksaku untuk membuat langkah besar, Ye Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan tiba-tiba membidik Raja Falun berdiri di langit. Amaterasu. Dengan dingin, berpusat di mata kirinya, riak tak terlihat menyebar, dan api hitam menyala tepat di atas dadanya. Trik ini tidak berguna bagiku, Raja Falun yang telah melihat trik ini tidak peduli dengan nyala api di dadanya. Segera, tubuhnya pecah dan terbelah menjadi dua. Dan yang terbakar api hitam Amaterasu adalah tubuh klon dengan cepat dibakar oleh nyala api dan menghilang, dan tubuh asli Raja Falun masih berdiri di sana. Ini, apa kekuatan magis ini? Ye Chen menatap Raja Falun dengan kaget. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Raja Falun berdiri ke langit, menghadap Ye Chen seperti seorang raja. Di bawah, Ye Chen ceroboh, dengan darah mengalir dari mulutnya, kepalanya berdengung dan gemetar. Tadi malam, Ye Chen melakukan satu jurus terlarang Amaterasu melawan Danmo dan bolak-balik ke ruang angkasa. Hari ini, Ye Chen melakukan 2 kali jurus terlarang mata roda abadi. Selain cedera sebelum dan sesudah, kondisinya sangat buruk saat ini. Boom! Raja Falun telah menembak dengan telapak tangan besar, paksaannya sangat kuat, dan sebelum jatuh yang sebenarnya, bumi tidak tahan lagi, dan retak terbuka. Tentu saja, pada saat ini, ruang di belakang Ye Chen meledak, dan ada serangan pedang memotong serangan telapak tangan Raja Falun. Melihat ini, Ye Chen terkejut dan melihat dengan tergesa-gesa ke sisinya. Di sana, sosok berpakaian putih keluar perlahan, sosoknya ramping dan tegak, rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, matanya sedalam langit berbintang, terutama temperamennya, seperti pedang Excalibur. Senior Dugu. Ye Chen tiba-tiba mengenali saat dia mengenali orang itu. Dugu Ao tidak menjawab, tetapi hanya mendongak dengan tenang, menatap Raja Falun berdiri di kehampaan. Raja Falun berkata, "Apakah kamu ingin menemukan kematian?" Raja Falun melirik ke bawah, matanya adalah keagungan yang tidak bisa diubah. Dugu Ao berkata, "Apakah kamu bisa membunuhku? Dalam hal ini, kau tidak perlu kembali hari ini." Raja Falun mendengus, dan segera menembak, segel besar mengesankan kekosongan. Melihat serangan, Dugu Ao naik dengan cepat sampai mereka berhenti di puncak ketiadaan. Boom! Bang! Segera, suara memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia. Adegan pertempuran Raja Falun dan Dugu Ao sangat luas. Di satu sisi, Dugu Ao memegang pedang yang tiada taranya, dan serangan itu tak tertandingi. Setiap kali dia menembak, pedang yang dia potong sepertinya bisa membelah dunia. Satu sisi, Raja Falun sangat aneh. Dia memiliki kekuatan magis yang kuat, dan dia sangat kuat sehingga dia telah melampaui kesombongannya. Kekuatan tempurnya lebih baik daripada Dugu Ao. Ye Chen menatap langit dengan tatapan serius. Ya, ketika Ye Chen tampak bermartabat,
sosok putih muncul di sisi tubuhnya. Melihat lebih dekat, itu adalah boneka Zixuan. Ketika Ye Chen melihat Zixuan, mata Ye Chen langsung berbinar. Ye Chen mengambil inisiatif untuk membuktikan bahwa Zixuan akan membantu. Benar saja, Zixuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menginjak langit kosong satu langkah dan melakukan jurus menyusut menjadi 1 inci. Zixuan langsung menyerang Raja Falun. Raja Falun mengangkat telapak tangannya dan Raja Falun mundur. Pada saat ini, mata Du Guao berkedip karena terkejut. Seberapa kuat wanita ini? Raja Falun sedikit mengernyit, dan ekspresinya masih sedikit menakutkan. Yang paling penting adalah Raja Falun selalu bermain dengan mayat hidup, dan dia tidak dapat menemukan nafas kehidupan pada Zixuan. Raja Falun berkata, "Siapa Anda?" Zixuan tampak bodoh, dan tidak ada fluktuasi emosional di wajahnya, dan tidak menanggapi Raja Falun dan Zixuan menyerang dengan telapak tangan. Raja Falun bersenandung dingin, dan momentumnya melonjak dalam sekejap. Kedua telapak tangan disesalkan, dan keduanya terkejut. Ya, Du Guao maju, pedang tidak ada taranya, menebas dada Raja Falun, tetapi ketahanan Raja Falun sombong dan mengejutkannya, dan dia sembuh dalam sekejap. Kalian benar-benar. Kemarahan Raja Falun menukik bersama roh jahat. Melihat ini, Zixuan dan Du Guo satu sama lain, dan mereka semua melakukan kekuatan magis untuk melawan Raja Falun. Boom, boom, gemuruh. Segera, raungan menakutkan terdengar lagi. Adegan pertempuran 3 orang itu tidak biasa dan luas. Seluruh langit malam menderu. Ini sangat kuat. Ye Chen memandang langit, dan hatinya tidak bisa tenang. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chen benar-benar dipukul. Yang pertama melawan Raja Iblis, dan yang kedua melawan Raja Falun. Semuanya adalah orang-orang yang kejam. Dibandingkan dengan mereka, kekuatan Ye Chen sangat lemah. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, melihat pria kuat yang sebenarnya, dia menemukan bahwa apa yang dia lihat adalah setetes air di lautan. Boom, boom, boom. Di atas langit, Raja Falun Du Guao, dan Zixuan jatuh, menghancurkan 3 gunung. Perang ini datang dengan cepat dan cepat. Meski waktu perang singkat, ketiganya mengalami banyak kerusakan. Tubuh Du Guao penuh darah. Raja Falun berkata, "Ye Chen, suatu hari, aku akan menghitungnya menyelesaikan akun." Raja Falun dengan dingin, sosoknya perlahan tersembunyi dalam kegelapan. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen di sini, itu sepasang mata ungu, tetapi juga bersinar dingin yang suram. Begitu Raja Falun menghilang, Du Guao memuntahkan darah. Adapun Zixuan, dia berdiri seperti patung, tubuhnya bengkok, banyak luka tidak bisa sembuh, dan dia menderita banyak trauma. Senior, Ye Chen buru-buru berlari, menghancurkan obat mujarab dan memecahkannya ke tubuh Du Guao. Jika Du Guao tidak tiba tepat waktu hari ini, mungkin Ye Chen akan dibawa pergi oleh Raja Falun. Ayo pergi. Du Guao merobek ruang, menggenggam Ye Chen dengan satu tangan, dan menghilang di sini seketika. Setelah ketiganya pergi, kekosongan itu terpelintir. 3 pria berjubah hitam muncul di atas kehampaan, seorang pria muda berbaju besi, seorang pria tua berambut putih, dan seorang wanita berambut ungu. "Tuan, apakah dia?" Pria tua berambut putih itu memandang pria muda berbaju besi itu. "Iya, ini Raja Falun." Pemuda lapis baja itu menarik napas dalam-dalam, saat mata langit berbintang yang dalam memancarkan cahaya yang tajam. Yang mulia Kaisar Perang memenggal kepalanya tahun itu, dan dia masih hidup.
Penampilan wanita berbaju ungu itu tidak biasa. Ayo pergi. Pergi ke tanah leluhur. Pemuda lapis baja itu berbalik lebih dulu. Karena ayah Raja Perang telah mengetahui bahwa Raja Falun akan kembali, dan dia pasti akan memiliki cara untuk melawan Raja Falun. Saat itu hampir fajar, dan Du Guao membawa Ye Chen ke lembah yang penuh dengan bunga. Lembah bunga. Ye Chen membeku untuk sementara waktu, dan sepertinya mengenali tempat apa ini, bukankah lembah bunga tempat kakek Zuge membawanya? Untuk menyelamatkan istrinya dari kutukan penyihir. Senior, bagaimana Anda menemukan saya? Ye Chen melihat sekeliling sejenak, dan kemudian menatap Du Guao. Sepanjang jalan, Ye Chen telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, tetapi Du Guao, pada dasarnya berbicara dalam diam, yang membuat Ye Chen sangat malu. Du Guao berbicara, aku memiliki tanda pada dirimu, itulah kenapa aku bisa tahu keberadaanmu. Apa tanda? Ye Chen mengangkat alis dan terus membalikkan dirinya. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, dia bahkan tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu, dan sampai sekarang, dia belum menemukan tanda. Metode segel itu hanya bisa diaktifkan sekali. Tampaknya mengetahui keraguan Ye Chen, Du Guao menyatakan alasannya. Pantas. Ye Chen menyeringai, dan kemudian dengan ragu-ragu memandang Du Guao, Du Gu senior, apakah kamu pernah bertemu dengan Raja Falun sebelumnya? Aku sudah melihatnya. Du Guao mengungkapkan dua kata itu, nadanya masih dingin. Kalau begitu apa Anda tahu bahwa dia berasal dari Sekte Zeng Yang kesombongan? Apa Sekte Zeng Yang? Du Guao mengerutkan kening, melihat ekspresinya, tampaknya tidak tahu hubungan Raja Falun dan Sekte Zeng Yang. Jining Xuang secara pribadi mengatakan bahwa orang lain tidak akan mengetahui. Sebelum aku bertemu Raja Falun, aku pertama kali bertemu Jining Xuang yang diburu, dan orang yang memburu Jining Xuang adalah orang yang dikirim oleh Raja Falun. Mungkin seharusnya bukan seseorang, tapi sosok aneh bernama Kui, kekuatannya luar biasa. Tapi yang tidak saya duga adalah Raja Falun benar-benar datang sendiri, dan aku sedikit takut setelah memikirkannya. Du Guao berkata, Jining Xuang kan calon ketua Sekte Zeng yang berikutnya, mengapa Raja Falun memburu Jining Xuang? Du Guao menyela kata-kata Ye Chen secara langsung. Ye Chen berkata, Raja Falun mengumpulkan darah khusus. Jining Xuang juga mengatakan secara langsung bahwa bahkan darah tubuh suci kunoku, darah Daoling Sangguan Han Yu dan darah Taiyin Huo Zun semuanya akan dikumpulkan. Raja Falun tampaknya menciptakan garis keturunan yang lebih kuat. Setelah mendengarkan, Du Guao terdiam lagi, tetapi matanya yang tajam berkedip tidak jelas. Segera, keduanya sampai di kedalaman lembah bunga. Di matanya, Ye Chen melihat senior Fuling yang berdiri di sana. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Fuling melangkah maju dan menatap Du Guao dengan cemberut. Fuling bisa memahami kekuatan bertarung Du Guao sangat kuat. Jika ada yang bisa menyakitinya seperti ini, lawan berarti sangat kuat. Tidak apa-apa. Menghadapi Fuling, Du Guao memiliki senyum yang langka. Itu Sekte Zeng Yang. Du Guao tidak mengatakannya, Ye Chen di samping mengatakannya secara langsung, lebih tepatnya, Raja Falun. Apa? Raja Falun. Tampilan senior Fuling berubah, dan sepertinya tahu keberadaan Raja Falun. Tidak heran kamu akan terluka parah. Kata ini berasal dari Loteng, kakek Zuge tampak seperti hantu, pertama-tama melirik Du Guao, dan kemudian dia menyentuh dagunya dan memandang Ye Chen ke samping. Siapa ini? Aduh.
Ye Chen tampak tidak setuju saat melihat wajah kakek Zuge. Ye Chen, Biyu juga keluar, meski terlalu bersemangat, dan berjalan terlalu cepat, sampai dia datang ke Ye Chen satu kaki jauhnya, dia menghentikan tubuhnya dengan keras, sudah bergegas ke pelukan Ye Chen. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ye Chen menyapa dengan sopan. Oke, aku sudah lama tidak melihatmu. Biyu mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen, dan ada sedikit kemerahan di pipinya. Yah, bawa dia keluar. Ye Chen mungkin bisa menyelamatkannya. Di satu sisi, Du Guao berkata dengan acuh tak acuh. Dia, Ye Chen bergumam, menyelamatkan siapa? Kakek Zuge berkata, tunggu sebentar dan mari kita bicara baik-baik. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen berjanji sesuka hati, sambil melihat loteng, dan ingin tahu siapa orang yang mereka ingin Ye Chen selamatkan. Segera, ada peti mati es, menyebabkan Ye Chen berkedut di sudut mulutnya, mati. Aku tidak bisa menyelamatkan orang mati. Kakek Zuge berkata, jangan banyak omong kosong bocah. Teman kecil, tolong lihat. Fuling menatap Ye Chen. Aku akan melihatnya dulu. Ye Chen berlari ke depan dan mendorong peti mati es dengan lembut. Segera, udara yang mendominasi meledak, membuat Ye Chen merasa sedikit terkejut. Ye Chen melihat seorang pria paruh baya terbaring di dalam peti mati es, dengan sosok agung, wajah bermata tajam, janggut-janggut di mulutnya, dan banyak kelelahan di wajahnya. Meskipun dia menutup matanya, tubuhnya masih sangat jelas. Melihat orang ini, Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun dalam keadaan segel, Ye Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan pria paruh baya di peti mati. Tiba-tiba, mata roda abadi Ye Chen terbuka samar, menatap pria dalam peti. Segera, Ye Chen menyipitkan mata kirinya dan melihat kutukan aneh di otak pria dalam peti. Kutukan yang dilihatnya adalah mantra yang persis seperti tetua dari sekte Tianxuan dan juga kutukan yang sama pada senior Fuling. Mengapa ada begitu banyak orang di dataran Chu yang terkena kutikan sihir ini? Ye Chen bergumam, dan cahaya di matanya menjadi kabur secara tidak normal. Teman kecil, kamu bisa menyembuhkanku sebelumnya, kamu juga sepertinya bisa menyembuhkan kutukan ini kan? Di sini, Fuling menatap Ye Chen, dan ada harapan di matanya yang indah. Tentu saja bisa disempurnakan. Ye Chen mengangguk, tapi senior ini tidak sesederhana menghilangkan kutukan, dia juga terkena cedera luka dalam. Apa, dia masih mengalami cedera luka dalam? Alis Fuling mengerutkan kening. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada cedera luka dalam. Aku bisa memperbaiki kutukan dan menyembuhkan luka dalam, tapi akar sebenarnya dari cederanya adalah latihan yang telah dia latih. Ya, latihannya. Ye Chen mengangguk dengan pasti. Latihan yang dia latih terlalu kuat. Meskipun aku tidak tahu apa latihannya, itu bukan yang bisa ditanggung oleh senior yang di dalam peti es. Karena itu, Ye Chen memandang Fuling dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa senior yang dalam peti es ini? Dia adalah ayahku. Tanpa menunggu mereka berbicara, Biyu menggigit bibirnya dan menatap orang di peti mati. Ada kabut air yang tertinggal di matanya yang indah, dan pipinya penuh kesedihan. Ayah. Ye Chen memiliki tampilan yang aneh, ini adalah pertama kalinya Ye Chen mendengar. Du Guao berkata, dia adalah Raja Pedang. Apa, Raja Pedang yang melegenda? Ye Chen melihat sejenak, memandang mereka berempat, melirik mereka,
dan pada usia paruh baya di peti mati es, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada keempatnya. Kamu benar, itu Raja Pedang, Kakezuge mengangkat bahu dengan santai. Melihat Kakezuge tidak bercanda, Ye Chen cukup gelisah. Raja Pedang, nama yang sombong, dia membunuh 9 tetua istana Haus Darah, benar-benar orang dalam legenda. Ye Chen merasa sedikit pusing, dan Ye Chen bisa bertemu orang legendaris di sini. Ayah Biyou ternyata adalah Raja Pedang. Aku tidak menyangka Biyu memiliki ayah luar biasa seperti ini. Setelah terkejut, Ye Chen tidak bisa menahan bisikan lagi. Tidak heran Du Guao begitu baik pada Biyu. Tapi memikirkannya, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Biyu dengan aneh. Raja Pedang adalah ayahmu, senior Puling, dan Raja Pedang adalah adik kakak. Mengapa Biyu memanggil senior Fuling dengan sebutan nenek? Yang ini, aku akan membicarakannya nanti. Fuling campur tangan dengan kuat, menyela kata-kata Biyu, dan menatap Ye Chen penuh harap. Teman kecil, bisakah kamu menyembuhkan kakak laki-lakiku? Iya. Ye Chen menyentuh dagunya, aku benar-benar tidak yakin, Raja Pedang dalam kondisi yang mengerikan. Yang pertama adalah kutukan sihir dan yang terakhir mengalami cedera luka dalam. Selain itu, serangan baliknya dari latihannya sangat kuat, jika tidak hati-hati, aku mungkin akan membunuhnya. Pokoknya, tolong cobalah. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Ye Chen menatap lagi Raja Pedang di peti mati es. Fuling dan mereka juga diam dalam pemahaman diam-diam, karena takut gerakan itu mengganggu Ye Chen. Menurut mereka, satu-satunya orang yang benar-benar bisa menyelamatkan Raja Pedang adalah pemuda di depan mereka. Di sini, Ye Chen telah memikirkannya untuk sementara, tetapi bagaimanapun juga, Ye Chen tidak memikirkan metode yang tepat. Tak berdaya, Ye Chen harus memanggil kakek naga. Kakek, bisakah kamu membantuku? Apakah kamu memohon padaku? Kakek naga menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku mohon, tolong. Melihat kebajikan kakek naga yang tidak bermoral, Ye Chen akhirnya menahan keinginan untuk memarahi kakek naga. Ye Chen benar-benar ingin menyelamatkan Raja Pedang, belum lagi Fuling dan Du Guao dengan hubungan mereka, karena dia adalah Raja Pedang legendaris, itu sepadan dengan bantuannya, untuk mengetahui bahwa ini adalah rahmat yang menyelamatkan jiwa. Jika Heng Yue dan Yan Huang di masa depan dalam kesusahan, maka Raja Pedang bisa membantu. Jika kau ingin aku membantu, itu bukan tidak mungkin. Kakek naga berkata dengan sombong. Tapi aku tidak berhutang budi padamu, dan aku harus melampirkan syarat dan memberiku darah tubuh suci kunomu. Brengsek. Ye Chen mengutuk keras, dan kutukan itu tiba-tiba, dan mereka berempat terkejut. Kau berkata apa bocah? Kakezuge memarahi. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, tetapi memandang kakek naga dengan kemarahan. Kakek naga berkata, gimana, setuju apa tidak? Iya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menggigit giginya, dan mengeluarkan kata seperti itu dari giginya. Oke, setuju. Kakek bisa mengatakannya sekarang. Kakek bisa mengatakannya sekarang.